Dalam wadah masukkan 240 gram gula pasir, 6 butir telur, setengah sendok teh vanila cair, bisa juga diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Kemudian mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbu tengahnya dan juga sudah dihaluskan. Tape pilih yang benar-benar sudah matang dan manis ya. Mixer sebentar tape sampai tercampur rata saja dengan adonannya. Tambahkan 300 gram tepung terigu, masukkan bertahap. Tepung sebelumnya sudah saya ayak dengan setengah sendok teh baking powder ya. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kita aduk seperti ini dulu ya, agar saat di mixer itu tidak berhamburan untuk tepung terigunya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sampai tepungnya tercampur rata saja dengan adonan. Setelah semua tepungnya dimasukkan, jangan terlalu lama-lama ya memixernya, asal tepung tercampur rata dengan adonan saja, segera matikan mixernya. Karena jika terlalu lama nanti bisa menyebabkan bolunya itu tidak mengembang atau padat. Kita sisihkan dulu ya mixernya. Masukkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan, margarin dalam keadaan dingin ya. Kemudian aduk balik adonannya sampai margarin benar-benar tercampur rata dengan adonan dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu nanti juga bisa menyebabkan bolu tidak mengembang. Margarin saya masukkan bertahap 2 kali seperti tepungnya tadi. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter atas bawah sama ya, diameter 24 cm, tinggi 7 cm. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin. Diaduk rata kemudian dibuat untuk olesan. Dengan tusuk sate putar-putar adonan untuk meratakan adonan ini, sekaligus untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saya berikan topping kismis dan keju cheddar parut. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya, tidak pakai pun juga tidak apa-apa, atau ingin diberi motif juga boleh. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Panci serbaguna ini sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian panggang adonan selama kurang lebih 45 menit, tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing ya. Jika memakai oven, panci ini fungsinya seperti oven tangkring. Seperti ini ya api yang saya gunakan di kompor saya. Ini setelah kurang lebih 45 menit saya panggang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat benar-benar montok, menu-menu, dan juga tidak gosong. Atasnya juga sudah kering. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat.
Kemudian keluarkan bolu dari loyangnya. Bolu benar-benar sudah matang itu juga bisa dilihat dari bolunya yang agak menjauh dari loyangnya seperti dalam video itu ya. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mulus dan benar-benar cantik warnanya ya, matang merata, juga tidak gosong. Setelah benar-benar dingin, bolu ini di suhu ruang dalam wadah kedap udara bisa bertahan selama kurang lebih 4 hari. Potong-potong bolu sesuai selera. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat ya, bolunya itu terlihat super lembut. Jika untuk ide jualan, tentunya untuk harga itu bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing ya, karena tiap daerah itu harga pasti berbeda-beda. Alhamdulillah ya, hasil bolunya teksturnya benar-benar sudah sangat lembut, warnanya juga cantik, bolunya juga montok, gembul menul-menul. Masya Allah, sudah terlihat super lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Campur 250 gram sukun yang sudah dihaluskan dengan 1 saset susu kental manis. Sukun pakai yang benar-benar sudah matang ya, jadi selain rasanya manis mudah juga dihaluskan. Sukun setara dengan 1/4 buah ukuran besar. Aduk kedua bahan sampai benar-benar tercampur dengan rata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 200 gram gula pasir. Jika tidak suka manis boleh dikurangi ya. Jika ingin lebih manis bisa ditambahkan 4 butir telur ukuran sedang, setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian nyalakan mixernya. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Setelah itu matikan mixernya terlebih dahulu. Masukkan sukun yang sudah dihaluskan tadi. Untuk susu kental manisnya, jika tidak suka boleh diganti dengan santan instan kemasan kecil 65 ml. Mixer adonan sampai sukunnya tercampur rata dengan adonan ya, jadi mixernya sebentar saja. Masukkan secara bertahap 200 gram tepung terigu. Tepung sudah saya ayak dengan setengah sendok teh baking powder. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil sehingga nanti hasil bolunya itu lebih lembut. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja ya untuk tepung dan adonannya. Tepung saya memakai tepung terigu berprotein sedang. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya ya, berada di bawah judul. Setelah semua tepungnya dimasukkan mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonan. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama memixernya karena itu bisa menyebabkan nanti bolunya bantat atau tidak mengembang.
Ambil sebagian adonan, masukkan ke dalam 200 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarinnya dalam keadaan dingin ya. Saya ambil sebagian adonan agar nanti mudah untuk mencampur margarin dengan adonannya. Jadi agar nanti mudah benar-benar tercampur dengan rata. Karena jika tidak tercampur dengan rata margarin dengan adonan yang banyak, itu juga bisa menghasilkan bolu yang bantat atau bolunya menjadi gagal. Aduk-aduk sebagian adonan tadi dengan margarin cairnya sampai benar-benar tercampur dengan rata. Masukkan campuran adonan dengan margarin cairnya ke dalam adonan yang banyak tadi. Aduk balik adonannya sampai benar-benar tercampur dengan rata ya untuk margarinnya. Saya ulangi sekali lagi, pastikan margarinnya tidak ada yang mengendap di bawah adonan atau benar-benar tercampur dengan rata ya, agar bolunya nanti berhasil mengembang sempurna. Loyang saya memakai diameter 26 cm, tinggi 6 cm. Loyang bisa juga memakai diameter 24 cm, tinggi 8 sampai 9 cm ya. Kemudian masukkan adonannya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo Kawi yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin, dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Dengan tusuk sate putar-putar adonan ini untuk meratakan adonannya sekaligus bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Kali ini saya berikan topping dengan keju krem. Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan suhu 180 derajat menggunakan api bawah. Kemudian panggang adonan selama kurang lebih 50 menit menggunakan api bawah. Untuk pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya, karena tiap oven karakternya berbeda-beda. Jika memakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil saja. 5 menit menjelang matang, di akhir maka pindah api ke api atas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, bolunya sudah terlihat sangat cantik warnanya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Masya Allah, lihat, saat disisir sudah terlihat hasil bolunya itu sangat lembut. Balik bolunya, kemudian biarkan bolu menjadi dingin terlebih dahulu sebelum dikemas ataupun sebelum dipotong-potong. Bolu ini dalam suhu ruang dalam wadah kedap utara bisa bertahan selama kurang lebih 4 hari. Setelah dingin kita potong-potong ya. Alhamdulillah saat dipotong terlihat hasilnya sudah sangat lembut.
Lihat teksturnya sudah terlihat sangat lembut, pori-porinya juga sangat halus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah, rasanya benar-benar tidak menyangka saya ya, benar-benar super lembut dan juga moist sekali. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.